Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jaemin sudah mempunyai pedang baru yang bernama Belisada. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Jaemin yang lagi bergumam, "Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Aku sudah memperoleh banyak hal kali ini. Aku menjadi seorang master pedang dan mendapatkan Belisada. Tapi dibandingkan dengan kemampuanku di kehidupan lamaku, aku masih terlampau jauh dari itu. Karena level yang aku capai sebagai Diablo Volfir sudah setingkat dengan dewa. Musuh yang akan aku hadapi ke depannya pasti akan jauh lebih kuat dari yang pernah aku temui sejauh ini. Untuk mengalahkan 12 dewa, aku perlu memperoleh kekuatan yang lebih besar lagi." Jaemin berkata, "Kenapa? Kenapa? Bagaimana bisa Anda tiba-tiba bilang ingin pergi sendirian? Dan kenapa Anda juga tidak membangunkanku jika ingin membiarkan Vena pergi? Apa Anda akan pergi sekarang juga, Master?" "Iya, kamu tetaplah di sini dan bantu Alice." "Baiklah, aku bisa menghubungi Vena melalui Front. Sebagai gantinya, aku akan memberimu ini. Ini adalah lingkaran sihir melengkung yang terhubung ke tempat Vena berada. Ngomong-ngomong, pastikan kamu membantu rencana Frontier dengan baik. Dan jangan lupa untuk terus memulihkan kekuatanmu." "Baik, Master. Pada pertempuran kita berikutnya, aku pasti sudah memperoleh kembali sebagian besar dari wujud asliku." Jaemin pun keluar dari tempat tersebut. Di luar ruangan, di sana ada Beryl yang sudah menunggu. Beryl berkata, "Semua orang sudah berkumpul di aula dan ucapkan selamat tinggal terakhir kita lalu pergi." Kita beralih di aula pertemuan. Di sana Alice berkata, "Meski ada beberapa yang tidak hadir karena pekerjaan, tapi aku rasa akan bagus untuk saling berinteraksi sebelum Jaemin pergi. Jadi aku sudah menyiapkan ini. Jaemin, kamu mau pergi? Di pertemuan kita selanjutnya, aku akan menunjukkan circle sihir yang lebih keren lagi kepadamu. Sampai saat itu tiba, cernalah sepenuhnya apa yang sudah aku ajarkan kepadamu. Dan Hawkin, berkatmu, aku jadi bisa menyortir pikiranku. Terima kasih. Perpisahan itu bukan apa-apa." Selanjutnya adalah Jin. Kita sudah bepergian bersama selama lebih dari 1 bulan. Melintasi perbatasan secara ilegal itu cukup menyenangkan. Syukurlah kalau kamu senang. Han, terima kasih karena sudah membawa Vena dan Behemoth dengan selamat ke Frontier. Aku melakukannya karena kami juga membutuhkan mereka. Rosemary, terima kasih sudah menyiapkan makanan untuk kami selama ini." Jaemin bergumam, "Awalnya aku mengira Frontier adalah sebuah kelompok yang mencoba untuk menggulingkan sistem dengan dalih revolusi. Namun setelah menghabiskan waktu di sini, aku menyadari bahwa Frontier hanyalah sebuah kelompok yang menantang 12 dewa dan mencari kebebasan. Jadi aku rasa tidak masalah untuk memberitahu mereka semua." Jaemin berkata, "Nama asliku adalah Diablo Volfir. Aku adalah seorang penyihir hitam yang bertarung melawan 12 dewa pada 66.666 tahun yang lalu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali.
Tapi satu hal yang pasti, yaitu tujuanku dulu dan saat ini tetaplah sama. Kebebasan umat manusia di dunia ini. Untuk mencapainya, kita perlu bergabung untuk mengalahkan 12 dewa. Jadi haruskah aku memahami bahwa Anda makhluk purba yang bereinkarnasi di bumi ini? Awalnya aku sangat terkejut, tapi sekarang aku mengerti kenapa kamu merupakan anak yang luar biasa. Maafkan aku karena tidak memberitahumu lebih awal. Tapi tidak peduli apa masa laluku, kamu tetaplah ayah baptisku. Terima kasih sudah mengatakan itu. Karena Kon Walton dan Series sepertinya masih belum mengetahui hal ini, jadi aku akan merahasiakannya dari mereka. Apa cuma aku yang merasa aneh soal ini? Bukan berarti aku tidak percaya padamu. Tapi 60.000 tahun itu bukannya agak berlebihan? Kalau kamu mau, aku bisa menunjukkan ingatanku padamu. Itu tidak perlu. Tapi bagaimana situasi di masa itu? Sungguh mengerikan. Bahkan lebih mengerikan dibanding saat ini. Para fanatik merajalela dan 12 dewa terlibat langsung di dunia ini, menyebabkan dunia berada dalam kekacauan. Tapi inilah yang aku pikirkan. Aku yakin bahwa kedamaian yang diciptakan 12 dewa di masa kini jauh lebih mengerikan daripada di masa ketika aku masih hidup. Jadi aku akan mengalahkan 12 dewa dan menghancurkan rantai yang mengikat leher kita. Itulah misi yang harus aku penuhi selama kembali 60.000 tahun berikutnya. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana Jaemin berkata, padahal aku masih belum lama tinggal di Avalon, tapi entah kenapa dunia luar sudah terasa canggung. Itu menunjukkan seberapa terkaitnya kamu dengan tempat ini. Apa menurutmu kamu bisa melakukannya? Meski terlihat seperti ini, aku adalah seorang penyihir kelas 9. Kita beralih di benua utara, di Kastil Olivia. Di sana ada penguasa Aegean yang bernama Balpoy Omulet. Dan dia berkata, kita berhasil mengulur sedikit waktu berkat bantuan kalian berdua. Tapi kita sudah kehilangan cukup banyak pasukan. Pasukan musuh terus berlanjut. Mereka pasti sudah mempersiapkan segalanya sebelumnya. Jadi pasukan ulang mereka akan lebih cepat dari kita. Itu artinya kita tidak mungkin bisa menghentikan mereka. Itu semua sudah masuk ke dalam hitungan mereka. Mereka punya relik kelompok Zenith, spiral medan perang yang mensimulasikan perang dan memprediksi hasilnya. Pada akhirnya ini semua tentang cara kita menangani komandan musuh. Tidakkah kamu setuju, Kon Simon? Aku setuju. Komandan tertinggi pasukan tersisa saat ini adalah seorang penyihir kelas 8 yang dikenal sebagai Katarina Lobsen. Pasukan setengah manusia merupakan ancaman besar bagi kita. Tapi bukankah itu hanya manusia buatan yang tercipta dari sihir? Memangnya seberapa hebat kemampuan sihir mereka? Lain cerita jika yang menciptakan mereka adalah seorang penyihir kelas 8. Terlebih jika mereka diisi dengan batu sihir, mereka bisa beroperasi selayaknya senjata sihir. Beberapa setengah manusia bahkan juga ada yang menggunakan sihir kelas 5. Sekuat itu. Jadi kita harus apa? Dengan tiba-tiba ada prajurit yang memasuki ruangan
Dan dia berkata, "Keadaan darurat. Musuh telah membawa 5 senjata pengepungan. Semua merupakan pemecah benteng pertahanan yang dilengkapi dengan batu sihir kelas A." Pemecah benteng pertahanan adalah merupakan senjata yang didesain untuk menghancurkan objek yang solid, mampu menghancurkan baja murni hanya dengan kekuatannya. Lin Mel bergumam, "Dengan batu sihir kelas A, mereka punya kekuatan yang cukup untuk bisa menghancurkan seluruh dinding kastil. Sepertinya mereka berniat untuk menghancurkan penghalang sihir yang aku dan Simon pasang." Kon Simon berkata, "Saat penghalang itu ditembus, musuh akan maju untuk merebut Aegean. Jika itu terjadi, kita tidak akan bisa menghindari bombardir musuh. Aku akan pergi lebih dulu. Kon Simon dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menahan mereka. Yang mulia, kamu harus mengevakuasi semua orang dari Aegean secepatnya. Kita harus menahan mereka, apapun yang terjadi." Kita beralih di benteng pintu masuk istana. Di sana sudah ada kelompok Zenith yang sudah mengepung. Kon Simon bergumam, "Mereka sudah bersiap sepenuhnya. Dengan semua pemecah benteng pertahanan itu, seisi kota ini akan diubah menjadi lautan api. Tapi selama aku ada di sini, itu tidak mungkin terjadi." Dengan tiba-tiba, Kon Simon langsung menyerang para kelompok Zenith di sana. Di sisi kelompok Zenith, di sana ada Katarina Lobzen. Dia berkata, "Cobalah hentikan yang satu ini." Dan meriam pemecah benteng pertahanan itu langsung menembakkan kekuatan yang menahan sihir Kon Simon. Kon Simon bergumam, "Sesuai dugaan, ini tidak akan mudah. Tapi itu tidak cukup untuk menghentikanku." Katarina berkata, "Kalau percobaan pertama belum berhasil, aku tinggal melakukan percobaan kedua." Dengan tiba-tiba, salah satu pemecah benteng pertahanan ditembakkan ke arah Kon Simon. Dan dengan tiba-tiba Lin Mel membantu. Dan pada akhirnya salah satu alat pemecah benteng pertahanan sudah hancur. Katarina berkata, "Menghancurkan satu pemecah benteng pertahanan dalam satu serangan. Akhirnya kamu muncul juga, Dewa Iblis dari Saldam." Dan di sisi Kon Simon, dia juga menambah sihir apinya dan membuat salah satu alat pemecah benteng pertahanan di sana hancur. Katarina bergumam, "Mereka berhasil menghancurkan pemecah benteng pertahanan dalam sekejap. Tapi semua ini berjalan seperti yang direncanakan. Satu orang penyihir kelas 8 mampu menghancurkan maksimal 2 pemecah benteng pertahanan. Dan kalian pasti sudah menghabiskan banyak mana dari serangan sebelumnya. Kalian tidak akan lagi bisa menahan serangan ini." Dengan tiba-tiba, 3 pemecah benteng pertahanan langsung diluncurkan ke arah Kon Simon dan Lin Mel. Di sisi Kon Simon dan Lin Mel, dia berusaha untuk menahan serangan dari pemecah benteng pertahanan tersebut. Dan para prajurit kelompok Zenith pun mulai maju menyerang benteng. Akan tetapi dengan tiba-tiba Beryl datang dan langsung menghempaskan para prajurit kelompok Zenith di sana. Dan tidak hanya Beryl yang sudah tiba di pertempuran, dan Jaemin pun langsung menghancurkan alat-alat pemecah benteng pertahanan di sana. Dan akhirnya Jaemin pun sudah tiba di tempat pertempuran. Kalian penasaran apakah yang akan dilakukan Jaemin selanjutnya? Jadi,
Jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.